Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 karomah yang ada di dirimu yang membuat mantan terikat denganmu, tidak bisa lepas darimu selamanya kecuali kamu yang menginginkannya. Ya. Jadi karomah itu adalah sebuah kemuliaan, ya, yang selama ini kita fahami adalah kemampuan dari para wali-wali Allah, ya, untuk berdoa, ya, atau untuk membuat sesuatu yang selama ini tidak bisa dibayangkan orang, ya. Jadi berbagai keajaiban-keajaiban. Jadi seperti misalnya karomah seorang wali, mereka bisa hadir di beberapa tempat, ya, dalam satu waktu, ya. Jadi misal seorang guru, ya, atau ustadz begitu, nah dia bisa memberikan pengajian di beberapa tempat dalam satu waktu. Ketika jamaahnya ketemu, kemarin pagi yang ngisi pengajian itu ustadz saya. Nggak taunya ketemu temannya bilang, loh kok jam yang sama yang ngisi juga ustadz saya. Nah itu namanya karomah bagi para wali-wali Allah, ya, orang-orang yang sudah mencapai kedudukan seorang wali Allah. Nah, mereka bisa membuat berbagai keajaiban-keajaiban yang tidak terbayangkan oleh manusia. Jadi ada begitu banyak kisah tentang karomah para wali, ya. Ada yang bisa mendatangkan hujan, ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa menuju suatu tempat hanya dalam hitungan waktu detik saja, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu para wali Allah yang tingkat ibadahnya luar biasa tingginya, cintanya kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa, ya, hatinya, pikirannya, seluruh ibadahnya, hidupnya, ya, dan tujuan hidupnya adalah untuk Allah. Nah, itu para wali-wali Allah. Sehingga kemudian dengan cinta dari Allah, Allah memberikan mereka karomah-karomah. Ya, ada para wali Allah yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana sekarang dengan kita yang belum mencapai kedudukan wali atau masih jauh banget untuk mencapai kedudukan seorang wali Allah, ya? Ibadah kita juga biasa-biasa saja, kan begitu, ya? Tidak seperti para wali Allah yang hidupnya memang untuk ibadah begitu. Nah, ibadah kita biasa-biasa saja. Dari ibadah yang biasa itu pun kadang-kadang sholat masih sering terlambat waktunya, ya. Itu pun tidak fokus, tidak khusyuk karena pikirannya kemana-mana, mikirin mantan dan seterusnya tadi. Apa mungkin kita memiliki kemuliaan seperti karomah atau kemuliaan, kemampuan yang dimiliki oleh para wali-wali Allah tadi? Ya, jawabannya ada 3 karomah yang dimiliki oleh setiap manusia, ya. Dan ketika dia berdoa, maka doanya pasti Allah kabulkan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. 3 orang yang doanya pasti terkabul
doa orang yang terzolimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. 3 ya. Jadi yang pertama adalah doa orang yang terzolimi. Nah, mantan mengkhianati kita, maka kita adalah orang yang terzolimi. Mantan hanya memanfaatkan uang kita, setelah uang kita habis dia pergi, dia melupakan kita, maka kita adalah orang yang terzolimi. Mantan cuman memanfaatkan tenaga kita untuk ngantar jemput dia ke sana kemari, ya. Itu artinya ketika mantan mengkhianati kita, kita adalah orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi doanya terkabul. Kemudian yang kedua, doa seorang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang baik, ya. Misal kita sedang dalam perjalanan, ya. Ada pekerjaan keluar kota, ada proyek keluar kota yang harus kita kerjakan. Ndak taunya istri kemudian berkhianat, ya. Selama kita bekerja, dia malah jalan dengan laki-laki lain. Nah, itu doa seorang musafir ditambah lagi istrinya berkhianat, ya. Itu sudah 2 karomah yang ada pada dirinya. Ya, yang pertama adalah karomah dari doa suami yang dikhianati atau suami yang terzolimi. Karomah yang kedua, dia seorang musafir, ya. Nah, karomah yang ketiga adalah doa dari orang tua kepada anaknya. Kita sudah punya 2 karomah ini, kita telepon orang tua kita, Bapak, Ibu, mohon restunya, mohon didoakan agar mantan kembali kepada saya, menjadi jodoh saya selamanya dunia akhirat. Ya, maka kita 3 karomah ini kita miliki. Ya, ada di dalam diri kita. Coba bayangkan, 1 karomah saja itu berdoa terkabul, ditambah 3 karomah yang ada pada diri kita berkumpul. Kita berdoa agar mantan selamanya terikat dengan kita, tidak bisa lepas dari kita. Insya Allah itu akan terkabul. Kita berdoa, ya, mantan tidak bisa lepas dari kita kecuali kita yang pengen lepas dari dia. Ya, nah maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, doa kita akan terkabul. Ya, karena itu ketika mantan mengkhianati kita, teruslah berdoa. Karena tanpa kita sadari, ada karomah yang luar biasa pada diri kita yang akan membuat doa kita terkabul, yang akan membuat berbagai keajaiban itu terjadi. Mantan yang sudah pergi, tiba-tiba kembali. Mantan yang sudah tidak mau mengenal kita lagi akan datang mengejar-ngejar cinta kita kembali. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.